Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemo itu masih juga menyimpan gaya-gaya uh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Fia. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah, ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa. Apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya. Ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas itu terkait dengan uh, efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan
dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu eh, tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan eh, pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan Dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga eh, pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah apa, alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Gitu. Kita semua masyarakat publik tidak tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali, gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini dan apalagi ini ya kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan dan ucapan-ucapan seperti dasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan. Dan ini jadinya nilai negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya dengan gimmick gemoynya sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya gimmick image-nya jadi emosian gitu, Pak. Ya, ini kan memperlihatkan bahwa uh, tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya. Segemoy-gemoynya capres kan. Tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian ke apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang. Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu, bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan. Dan kemarin, ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Saya banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas, tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu, sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi,
persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan ada berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Hmm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya, kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya uh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf daripada memperpanjang terus. Selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus baru tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, Hmm. karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia hilirisasi digital. Saya juga nggak paham apa hilirisasi digital. Tapi diantaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya. Walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data. Penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo. Pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo.
Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya, dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih, di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain, atau ada hal di belakangnya, atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Nah, Mhm. tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Nah, dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara apa ya, memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya. Sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa uh, kenapa Anda maju dengan menggait Gibran. Dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, Mhm. terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka. Dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima, kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik. Nah, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif. Dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dilajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya Mhm. membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu. Kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika Mhm. melihat proses debat, proses uh, pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke uh, Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Mhm. Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan
pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Pia, proses migrasi suara ya, dari Ya. orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya dengan adanya kejadian ini ya Pak ya. Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran, Ya. sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari Mm-mm. kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih lebih apa ya lebih 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 dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang betul-betul menjaga apa ya, menjaga hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan itu yang perlu dilakukan, Mbak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat karena saya dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan Hmm, berlaga di ya. proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, jejak pengalaman yang paling panjang dan tidak diragukan lagi adalah Prof Mahfud MD. Dari pengalaman akademis Prof Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya. Dan Mm-mm. Prof Mahfud ini sepengetahuan saya itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan misalkan gitu ya tingkat SMK atau SMA gitu ya. Prof Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah kali ini tentu dari Gibran Raka Buming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibrannya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini karena Hmm. Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya mungkin ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya.
tentu sangat berat, apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan, besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak, Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak, ada statement dari, Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara dua pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya ketika pada waktu itu eh, COVID sedang sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown, Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjuran tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun. Sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan, dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli, membeli, dan membeli gitu ya. Membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Hmm. Oke, jadi kalau menurut Bapak ini kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi, karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang Desember, periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Yang pertama tentu hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung,
kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari, karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan fondasi-fondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga hal-hal lain gitu ya, yang buruk, yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah. Soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh Prabowo, dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan gitu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet, atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo, justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi? Mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu, Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan Unfocus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul Mbak Fia, pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari, statement penutupnya juga mantap Pak. Terima kasih atas waktunya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di Unfocus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Fia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari. Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat pekan lalu. Dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini gak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Fia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni-Billy pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Fia. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa. Apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya. Ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas itu terkait dengan efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup.
walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan eh, pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan Dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga eh, pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah apa, alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Gitu. Kita semua masyarakat publik tidak tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu, apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti ndasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini dan apalagi ini ya kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan, dan ucapan-ucapan seperti ndasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan. Dan ini jadinya dinilai negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya, dengan gimmick gemoynya, sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya gimmick image-nya jadi emosian gitu, Pak. Ya, ini kan memperlihatkan bahwa tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya. Segemoy-gemoynya capres, tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang. Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal ndasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan. Dan kemarin ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak diucapkan bahwa ndasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Saya banyak juga, banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas
tidak seperti itu. Pak Jumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu, sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres, dan itu menunjukkan atau berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Hmm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini, dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya, kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bongbong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya uh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf, daripada memperpanjang terus, selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus baru tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia hilirisasi digital. Saya juga nggak paham apa hilirisasi digital. Tapi diantaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya, walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data, penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah, ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah, harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo. Pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi.
bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya, dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih, di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain, atau ada hal di belakangnya, atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa kenapa Anda maju dengan menggait Gibran, dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima, kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif. Dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika melihat proses debat, proses pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu, terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke Anies ataupun ke Ganjar.
bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Mhm. Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua, belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Pia, proses migrasi suara ya, dari Ya. orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya dengan adanya kejadian ini ya Pak ya. Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya, bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmo tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran, Ya. sama dengan apa, Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari Muhaimin, dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari Mhm. kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu ya. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih lebih apa ya lebih 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 dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang harus betul-betul menjaga apa ya, menjaga hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan itu yang perlu dilakukan, Mbak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat karena saya dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan Hmm, berlaga di ya. proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, jejak pengalaman yang paling panjang dan tidak diragukan lagi adalah Prof Mahfud MD. Dari pengalaman akademis Prof Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya, dan Mhm. Prof Mahfud ini sepengetahuan saya itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan misalkan gitu ya tingkat SMK atau SMA gitu ya. Prof Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah kali ini tentu dari Gibran Raka Buming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibrannya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini karena Hmm. Maha Guru
bisa melawan yang satu mahasiswanya mungkin, ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya. Tentu sangat berat, apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara dua pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya ketika pada waktu itu eh, COVID sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjuran tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun. Sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan, dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli dan membeli gitu ya, membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Oke, jadi kalau menurut Bapak ini kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Yang pertama tentu
hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari, karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan pondasi-pondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga hal-hal lain gitu ya, yang buruk, yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah. Soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh Prabowo, dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan gitu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet, atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo, justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi? Mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu, Mbak Tia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan OnFocus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul Mbak Pia, pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari, statement penutupnya juga mantap Pak. Terima kasih atas waktunya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di OnFocus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Pia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari. Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat pekan lalu. Dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini gak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Fia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni-Billy pamit undur diri dan sampai jumpa.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Fia. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama, saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa. Apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya. Ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas itu terkait dengan efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah
proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan eh, pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga eh, pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah apa, alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Kita semua masyarakat publik tidak tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu, apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini, dan apalagi ini ya, kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan, dan ucapan-ucapan seperti dasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan. Dan ini jadinya nilai negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya, dengan gimmick gemoynya, sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya gimmick image-nya jadi emosian gitu Pak. Ya, ini kan memperlihatkan bahwa tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya, segemoy-gemoynya capres. Tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian ke apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang. Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan.
Dan kemarin ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak, diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Mhm. Saya banyak juga, banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu, sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan atau berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Hmm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya, kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya eh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf daripada memperpanjang terus. Selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, Hmm. karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia hilirisasi digital. Saya juga tidak paham apa hilirisasi digital. Tapi diantaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya, walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data, penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya.
Nah ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo, pernyataan maaf yang lebih 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 elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya, dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih, di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain, atau ada hal di belakangnya, atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Nah, dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya. Sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa uh, kenapa Anda maju dengan menggait Gibran. Dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima kemudian diproses di dalam dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif. Dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dilajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika melihat proses debat, proses pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu
terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke eh, Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Mhm. Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Fia, proses migrasi suara ya, dari orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya dengan adanya kejadian ini ya Pak ya. Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran, Ya. sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari Muhaimin, dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari Mm-mm. kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih lebih apa ya lebih dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang harus betul-betul menjaga hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan itu yang perlu dilakukan, Pak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat karena saya dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan Hmm, berlaga di ya. proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, jejak pengalaman yang paling panjang dan tidak diragukan lagi adalah Prof Mahfud MD. Dari pengalaman akademis Prof Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya, dan Mm-mm. Prof Mahfud ini sepengetahuan saya itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan misalkan gitu ya tingkat SMK atau SMA gitu ya. Prof Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah kali ini tentu dari Gibran Raka Buming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang
tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibran-nya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini karena Hmm. Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya mungkin ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya. Tentu sangat berat apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara dua pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya ketika pada waktu itu eh, COVID sedang sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan bahkan eh, bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjuran tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun, sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan, dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli, dan membeli gitu ya, membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Hmm. Oke, jadi kalau menurut Bapak ini kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak?
Yang pertama tentu hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan pondasi-pondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga hal-hal lain gitu ya, yang buruk, yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah. Soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh Prabowo, dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan gitu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo, justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi? Mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu, Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan Unfocus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul Mbak Fia, pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari. Statement penutupnya juga mantap Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di Unfocus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Fia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari. Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat pekan lalu. Dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini gak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Fia Tiokoni pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni pamit undur diri dan sampai jumpa.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Fia. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama, saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa. Apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya. Ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas itu terkait dengan efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah
proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan Dasmo itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan Dasmo itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Kita semua masyarakat publik tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu, apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti Dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini, dan apalagi ini ya, kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan, dan ucapan-ucapan seperti Dasmo itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan. Dan ini jadinya nilai negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya, dengan gimmick gemoynya, sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya gimmick image-nya jadi emosian gitu Pak. Ya, ini kan memperlihatkan bahwa tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya, segemoy-gemoynya capres. Tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang. Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan.
Dan kemarin ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak, diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Mhm. Saya banyak juga, banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu, sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan atau berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari apa para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Hmm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya, kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya uh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf daripada memperpanjang terus. Selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus baru tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, Hmm. karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia hilirisasi digital. Saya juga nggak paham apa hilirisasi digital. Tapi diantaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya. Walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data. Penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya.
Nah ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo, pernyataan maaf yang lebih 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 elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya, dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih, di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain, atau ada hal di belakangnya, atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Nah, dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara apa ya, memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya. Sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa uh, kenapa Anda maju dengan menggait Gibran. Dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka. Dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima, kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif. Dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dilajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika melihat proses debat, proses pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu
terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke eh, Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Mhm. Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Pia, proses migrasi suara ya, dari Ya. orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya dengan adanya kejadian ini ya Pak ya. Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran, Ya. sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari Muhaimin, dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari Mm-mm. kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih lebih apa ya lebih 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 dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang betul-betul menjaga apa ya, menjaga hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan itu yang perlu dilakukan, Mbak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat karena saya dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan Hmm, berlaga di ya. proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, jejak pengalaman yang paling panjang dan tidak diragukan lagi adalah Prof Mahfud MD. Dari pengalaman akademis Prof Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya, dan Mm-mm. Prof Mahfud ini sepengetahuan saya itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan misalkan gitu ya tingkat SMK atau SMA gitu ya. Prof Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah kali ini tentu dari Gibran Raka Buming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang
tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibran-nya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini karena Hmm. Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya mungkin ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya. Tentu sangat berat apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak, ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini, Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara dua pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya ketika pada waktu itu eh, COVID sedang sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown, Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjuran tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun. Sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan, dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli, dan membeli gitu ya, membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Hmm.
Oke, jadi kalau menurut Bapak nih, kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi, karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang Desember, periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Yang pertama tentu hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan fondasi-fondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan apa yang hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga yang hal-hal lain gitu ya, yang buruk yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu, menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan uh, minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh Prabowo, dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan gitu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi? Mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu, Mbak Tia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan Unfocus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul, Mbak Tia. Pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari. Statement penutupnya juga mantap Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di Unfocus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Tia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari. Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat
pekan lalu dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini nggak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Fia Tiokoni pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan Dasmo itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Fia. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa. Apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya, ini kalau kita amati sejak
keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya. Di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Mhm. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas itu terkait dengan eh, efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu eh, tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan eh, pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga eh, pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah apa, alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Kita semua masyarakat publik tidak tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini dan apalagi ini ya, kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan, dan ucapan-ucapan seperti dasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan. Dan ini jadinya di lain negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya dengan gimmick gemoynya sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya gimmick image-nya jadi emosian gitu, Pak. Ya, ini kan memperlihatkan bahwa uh, tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya, segemoy-gemoynya capres. Tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian ke apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang. Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya,
tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan. Dan kemarin ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Saya banyak juga, banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan ada berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Hmm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya, kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya eh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredahkan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf, daripada memperpanjang terus, selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus baru tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, Hmm. karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia hilirisasi digital. Saya juga nggak paham apa hilirisasi digital. Tapi diantaranya adalah
Nah, Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya. Walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data. Penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah, ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah, harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo, pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya, dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih, di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain, atau ada hal di belakangnya, atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin, ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Nah, dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi, kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa kenapa Anda maju dengan menggait Gibran, dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu, ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima, kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif, dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dilajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini
akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya, karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya, Pak, ya? Tentu saja, calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika Mhm. melihat proses debat, proses, eee, pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti Dasmu ini, tentu akan mempengaruhi, para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja, orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke, eee, Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Mhm. Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua, belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Pia, proses migrasi suara ya, dari Ya. orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya, Pak, ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya, Pak, ya, dengan adanya, kejadian ini ya, Pak, ya? Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya, bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi, potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya, atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran. Iya. Sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari Mhm. kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu ya. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih lebih apa ya, lebih lebih dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah, ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak perlu dilakukan, Mbak Fia. Baik, Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya, Pak, ya, tanggal 22 Desember. Temanya agak berat, Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa, Pak, kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih, Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat karena saya, dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan, Hmm. berlaga di Ya. proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai, jejak pengalaman yang paling panjang, dan tidak diragukan lagi adalah Prof Mahfud MD. Dari pengalaman akademis Prof Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya. Dan Mhm. Prof Mahfud ini sepengetahuan saya itu tidak tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan misalkan gitu ya, tingkat SMK atau SMA gitu ya. Prof Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif,
di legislatif dan yudikatif itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah kali ini tentu dari Gibran Rakabuming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibrannya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini, karena Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya mungkin, ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya. Tentu sangat berat, apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak, ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini, Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara 2 pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya ketika pada waktu itu COVID sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo, karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjungan tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun, sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka, dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan, dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli dan membeli gitu ya, membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah,
hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Hmm. Oke, jadi kalau menurut Bapak nih kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Yang pertama tentu hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan fondasi-fondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga hal-hal lain gitu ya, yang buruk yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu, menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan gitu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi, mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu, Mbak Tia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan Unfocus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul Mbak Pia, pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari. Statement penutupnya juga mantep Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di Unfocus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Pia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari.
Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat pekan lalu. Dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini nggak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Via Tiokoni Billy pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiokoni Billy pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bung Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo cacat, lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Pia. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa,
apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya, ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Mhm. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas, itu terkait dengan eh, efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan eh, pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga eh, pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah apa, alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Kita semua masyarakat publik tidak tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini dan apalagi ini ya, kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan, dan ucapan-ucapan seperti dasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan. Dan ini jadinya nilai negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya dengan gimmick gemoynya sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya gimmick image-nya jadi emosian gitu, Pak. Ya, ini kan memperlihatkan bahwa uh, tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya, segemoy-gemoynya capres. Tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian ke apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang.
Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan. Dan kemarin ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Saya banyak juga, banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan ada berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Hmm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya, kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya uh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf daripada memperpanjang terus. Selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus baru tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, Hmm. karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia
hilirisasi digital. Saya juga nggak paham apa hilirisasi digital. Tapi di antaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya. Walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data. Penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo. Pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain atau ada hal di belakangnya atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof. Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Nah, tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Nah, dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa kenapa Anda maju dengan menggait Gibran, dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima, kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik, nah, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif. Dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dilajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan
menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika melihat proses debat, proses uh, pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti Dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Pia, proses migrasi suara ya, dari orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya, dengan adanya kejadian ini ya Pak ya? Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya, bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran. Iya. Sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah, ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang betul-betul menjaga hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan, itu yang perlu dilakukan, Mbak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat, karena saya dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan berlaga di proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, dan tidak diragukan lagi adalah Prof Mahfud MD. Dari pengalaman akademis Prof Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya. Dan Prof Mahfud ini sepengetahuan saya
itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan, misalkan gitu ya, tingkat SMK atau SMA. Gitu ya. Prof. Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah, kali ini tentu dari Gibran Rakabuming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibrannya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini, karena Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya, mungkin ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya. Tentu sangat berat, apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak, ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini, Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara 2 pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya, ketika pada waktu itu COVID sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo, karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjungan tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun, sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka, dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo, misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan
dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli, membeli, dan membeli gitu ya. Membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Oke, jadi kalau menurut Bapak nih kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Yang pertama tentu hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan fondasi-fondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga hal-hal lain gitu ya, yang buruk, yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah. Soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan itu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi, mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu Mbak Tia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan On Focus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul Mbak Pia, pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain.
Oke, terima kasih Pak Ari, statement penutupnya juga mantep Pak. Terima kasih atas waktunya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di On Focus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Fia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari. Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat pekan lalu. Dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini gak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Fia Tiokoni pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Fia.
Ya, Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit, Pak, mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai, malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya, Pak, ya, maksud saya. Nah, ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa, Pak, sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa. Apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya, ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Mhm. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas, itu terkait dengan eh, efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu eh, tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan eh, pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga eh, pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah apa, alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Gitu. Kita semua masyarakat publik tidak tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini dan apalagi ini ya, kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan, dan ucapan-ucapan seperti dasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan. Dan ini jadinya nilai negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya dengan gimmick gemoynya sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya image-nya jadi emosian gitu, Pak. Iya, ini kan
memperlihatkan bahwa tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya, segemoy-gemoynya capres. Tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang. Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan. Dan kemarin ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Saya banyak juga, banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan ada berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Hmm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya, kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya eh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan,
untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf daripada memperpanjang terus. Selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus baru tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia hilirisasi digital. Saya juga tidak paham apa hilirisasi digital. Tapi diantaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya, walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data, penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah, ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah, harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo, pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain atau ada hal di belakangnya atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Nah, dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa kenapa Anda maju dengan menggait Gibran, dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima, kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik, nah, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif, dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab
persoalan-persoalan yang diajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya Mhm. membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika melihat proses debat, proses eh, pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke uh, Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Mhm. Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Pia, proses migrasi suara ya, dari orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya dengan adanya kejadian ini ya Pak ya. Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran, Ya. sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari Mhm. kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih 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 dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang harus betul-betul menjaga hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan itu yang perlu dilakukan, Pak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat karena saya
dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan Hmm, berlaga di ya. proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, dan tidak diragukan lagi adalah Prof. Mahfud MD. Dari pengalaman akademis Prof. Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya. Dan Mm-mm. Prof. Mahfud ini sepengetahuan saya itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan misalkan gitu ya, tingkat SMK atau SMA gitu ya. Prof. Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah kali ini tentu dari Gibran Rakabuming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibrannya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini, karena Hmm. Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya, mungkin ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya. Tentu sangat berat, apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak, ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini, Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara dua pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya ketika pada waktu itu eh, COVID sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo, karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjuran tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun, sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka, dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik.
publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan, dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli, dan membeli gitu ya, membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Oke, jadi kalau menurut Bapak ini kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi, karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang Desember, periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Yang pertama tentu hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari, karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan fondasi-fondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga hal-hal lain gitu ya, yang buruk, yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah. Soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu, menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh Prabowo, dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan itu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet, atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo, justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi? Mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya
gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Gitu, Mbak Tia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan On Focus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul Mbak Tia, pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari. Statement penutupnya juga mantep Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di On Focus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Tia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari. Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat pekan lalu. Dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini gak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Fia Tiokoni pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini
dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Via. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa. Apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya, ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Mm-mm. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas, itu terkait dengan uh, efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu eh, tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan eh, pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga eh, pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah apa, alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Kita semua masyarakat publik tidak tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu, apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini dan apalagi ini ya kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan, dan ucapan-ucapan seperti dasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan.
dan ini jadinya dinilai negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya dengan gimmick gemoynya sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya gimmick image-nya jadi emosian gitu Pak. Ya, ini kan memperlihatkan bahwa eh, tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya. Segemoy-gemoynya capres, tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang. Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu, bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan. Dan kemarin, ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Saya banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas, tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu, sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan ada berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya. Kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya uh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar.
Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf daripada memperpanjang terus. Selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus baru tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, Mhm. karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia hilirisasi digital. Saya juga nggak paham apa hilirisasi digital. Tapi diantaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya, walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data. Penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo. Pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya, dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih, di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain, atau ada hal di belakangnya, atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa uh, kenapa Anda maju dengan menggait Gibran, dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima, kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik. Nah, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal
sentimen positif dan negatif. Dan itu betul-betul apa ya, terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu, Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika melihat proses debat, proses pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu, terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Pia, proses migrasi suara ya, dari orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya, dengan adanya kejadian ini ya Pak ya? Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya, bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya, ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran. Ya. Sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari Muhaimin, dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah, ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang betul-betul menjaga
hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan, itu yang perlu dilakukan, Mbak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat, karena saya dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan Hmm, berlaga di ya. proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, dan tidak diragukan lagi adalah Prof. Mahfud MD. Dari pengalaman akademis, Prof. Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya. Dan Mm-mm. Prof. Mahfud ini, sepengetahuan saya, itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan, misalkan gitu ya, tingkat SMK atau SMA. Gitu ya. Prof. Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah kali ini tentu dari Gibran Rakabuming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibrannya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini, karena Hmm. Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya, mungkin ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya. Tentu sangat berat, apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara dua pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya ketika pada waktu itu eh, COVID sedang sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo, karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjuran tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun,
Sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan, dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli, dan membeli gitu ya, membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Oke, jadi kalau menurut Bapak ini kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi, karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang Desember, periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Yang pertama tentu hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari, karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan pondasi-pondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga hal-hal lain gitu ya, yang buruk, yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah. Soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh Prabowo, dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan gitu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet
atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi, mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu, Mbak Tia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan Unfocus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul Mbak Tia, pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari. Statement penutupnya juga mantep Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di Unfocus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Pia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari. Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat pekan lalu. Dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini gak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Fia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni-Billy pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu.
Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Fia. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa. Apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya, ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas, itu terkait dengan efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Kita semua masyarakat publik tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu, apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini, dan apalagi ini ya, kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan,
mengeluarkan umpatan dan ucapan-ucapan seperti ndasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan. Tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo. Pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya, dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih, di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain, atau ada hal di belakangnya, atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin, ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa kenapa Anda maju dengan menggait Gibran, dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengurutkan muka dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima, kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik. Nah, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif, dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja
calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika melihat proses debat, proses eh, pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti Dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu, terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke uh, Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Fia, proses migrasi suara ya, dari orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya, dengan adanya kejadian ini ya Pak ya. Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya, bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya, ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran. Iya. Sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih lebih dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah, ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang betul-betul menjaga hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan, itu yang perlu dilakukan, Pak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat, karena saya dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan berlaga di proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, dan tidak diragukan lagi adalah Prof Mahfud MD. Dari pengalaman akademis, Prof Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya. Dan Prof Mahfud ini sepengetahuan saya itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan misalkan gitu ya, tingkat SMK atau SMA gitu ya. Prof Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan. Kemudian
punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah, kali ini tentu dari Gibran Rakabuming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibrannya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini, karena Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya, mungkin ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya. Tentu sangat berat, apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak, ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini, Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara 2 pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya, ketika pada waktu itu COVID sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo, karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjungan tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun, sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka, dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo, misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan, dan itu pun saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli dan membeli gitu ya, membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya,
justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong saja tidak bisa gitu ya, gagal proyek food estate. Jadi menurut saya ini yang menjadi parameter bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Oke, jadi kalau menurut Bapak nih kayaknya PDIP ingin berkompromi gitu Pak dengan Presiden Jokowi karena kita lihat juga ya hasil survei dari Litbang Kompas yang periode Desember ini kan Ganjar Mahfud urutan ketiga dan elektabilitas partai juga menurun Pak. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Yang pertama tentu hanya mengingatkan kembali kepada calon pemilih gitu ya, bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung aja masih ada suaranya gitu ya. Atau salah pilih kucing garong atau yang kita harapkan kucing orange gitu ya. Tetapi yang jelas memilih pemimpin itu harus menelisik latar belakangnya, pengalamannya gitu ya. Memilih pemimpin itu bukan hanya jago menari karena kita bukan lagi festival K-pop gitu ya. Yang kita pilih pemimpin itu adalah melihat latar belakang dan pengalamannya. Dan harus diakui 9 tahun kemarin ini, 9 tahun yang sudah dilalui oleh Jokowi ini berhasil meletakkan fondasi-fondasi untuk kemajuan yang akan datang. Misalkan infrastruktur. Dan dalam skala mikro, yaitu Jawa Tengah, itu sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya memang tidak bisa dilepaskan hal-hal yang baik dari Jokowi itu harus kita serap gitu ya, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita mencari pemimpin yang mempunyai kepedulian. Tetapi seperti kita ketahui ada hal-hal juga hal-hal lain gitu ya, yang buruk yang tidak bisa kita contoh, bahkan itu menjadi catatan sejarah soal proses tadi memaksakan anaknya menjadi cawapres. Sebelumnya kan dia memaksakan anaknya juga menjadi calon wali kota. Oleh karena itu, menurut saya hal-hal yang baik tentu yang akan kita lihat. Dan kalau disebut sebagai cara PDI Perjuangan untuk menjadikan minimnya serangan terhadap Jokowi, kemudian Jokowi ini harus dicontoh atau diidentikan dengan Ganjar, itu menjadi sebuah hal-hal yang keniscayaan dalam politik. Itu hal-hal yang biasa ya. Kalau Anies Baswedan mengatakan sebagai pembaharu misalkan, apa yang kurang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh Anies gitu ya. Tetapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Jokowi ini pasti akan dilakukan juga oleh Ganjar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, saya juga kurang yakin apakah nanti akan dilakukan oleh Prabowo, karena program makan siang gratis itu tidak ada dalam programnya Jokowi. Apa yang ditawarkan susu gratis itu tidak ada yang dilakukan oleh dilakukan oleh Jokowi di 9 tahun kemarin. Justru apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini menjadi penyempurna apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ini kan paling sering mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ada lagi kartu prakerja, ada lagi kartu subsidi pupuk, subsidi bahan bakar. Banyak banget kartunya. Saya membayangkan itu kalau seorang warga gitu ya, berapa banyak dia punya dompet atau dompetnya tebalnya seperti apa gitu ya, menyimpan aneka kartu. Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo justru aneka atau multi kartu ini akan disederhanakan. Kenapa kita bikin kartu lagi? Mengeluarkan biaya yang itu ratusan miliar itu bikin kartu itu. Nah, Pak Ganjar Pranowo justru akan lebih memaksimalkan KTP, namanya KTP Sakti. Nah, satu KTP ini yang bisa memuat aneka kartu yang menurut saya tidak ada gunanya juga banyak kartu tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan On Focus Tribun News ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi statement dari Pak Ari ditunggu permintaan maaf dari Pak Prabowo soal ucapannya di Rakornas Partai Gerindra kemarin ya Pak ya. Betul Mbak Fia, pernyataan maaf akan lebih indah daripada mencari alasan, dan alasan yang satu akan ditutupi dengan alasan kebohongan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari. Statement penutupnya juga mantap Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di On Focus Tribun News lainnya Pak. Baik, selamat malam Mbak Fia, selamat malam para pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ari.
Itu dia Tribuners perbincangan kita mengenai dengan viralnya video Prabowo Subianto yang mengucapkan dasmu etik saat Rakornas Partai Gerindra Jumat pekan lalu. Dan kita akan sama-sama menanti Tribuners proses debat Cawapres 22 Desember 2023 nanti. Semoga kejadian yang kayak gini gak keulang-ulang lagi ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Via Tiokoni Billy pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiokoni Billy pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya. Walaupun itu berlangsung di forum internal, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos, sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, akhir pekan kemarin kita dihebohkan terkait viralnya potongan video calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 lalu, dan acara tersebut digelar tertutup dan hanya berlangsung untuk internal kader Partai Gerindra saja. Dan sebagai informasi, Tribuners, endas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Ucapan tersebut diutarakan oleh Prabowo Subianto saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Video Prabowo itu disebut-sebut tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo. Anies menilai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Dan Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Jokowi. Kemudian kemarin, Minggu 17 Desember 2023, seusai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur, Prabowo mengatakan ucapannya saat Rakornas Partai Gerindra itu hanya perbincangan biasa yang dilontarkan untuk internal keluarga Gerindra saja. Dan kita mau membahas terkait dengan sikap Prabowo ini dengan Doktor Komunikasi Politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Fia. Ya Pak, tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit Pak mengenai ucapan Pak Prabowo yang sampai malam ini juga masih viral dan masih terus dilakukan pembahasan terkait dengan sikap Pak Prabowo ini ya Pak, ya maksud saya. Nah ini dari Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Yang pertama saya tentu tidak kaget gitu ya mendengar Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang sangat tidak etis gitu ya, karena saya pun juga berlatar orang Jawa.
apa yang diucapkan Pak Prabowo ini tidak hanya sekali sebetulnya, ini kalau kita amati sejak keikutsertaan Pak Prabowo dalam berbagai pilpres di tanah air gitu ya, di setiap event pilpres gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang memang menurut saya blunder gitu ya. Mhm. Pernyataan dasmu gitu ya, itu memang sudah jelas, itu terkait dengan eh, efek dari proses debat yang berlangsung sebelumnya. Ini kan tertuju pada ucapan dari salah satu capres yaitu Anies Baswedan yang menanyakan soal masalah proses etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, perkataan dasmu itu menurut saya tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres gitu ya, walaupun itu berlangsung di forum internal dan tertutup, walaupun akhirnya hasilnya bocor. Kita masih ingat juga di Pilpres 2019 yang lalu, Pak Prabowo juga mengucapkan, dan itu menyinggung perasaan orang Boyolali, Jawa Tengah, bahwa wajah-wajah orang Boyolali, Jawa Tengah itu eh, tidak pantas masuk hotel mewah gitu ya, karena wajah-wajah orang miskin. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya persoalan ketidakberesan dalam pemrosesan eh, pola komunikasi yang terjadi pada diri Prabowo Subianto. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan dasmu itu selain menyinggung atau merendahkan derajat dan martabat seseorang, tidak pada konteksnya, apalagi seorang capres gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi semua kontestan, semua kandidat untuk bisa menjaga eh, pola ucapan, perkataan, perbuatan di hadapan publik. Dan ini menunjukkan kekuatan dari sebuah apa, alat komunikasi yang bernama handphone gitu ya, bisa merekam apa jadinya ya kalau tidak adanya handphone ya. Kita semua masyarakat publik tidak tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang capres. Itu Mbak Fia. Ya baik Pak Ari, dan ini kan kalau misalnya kita telusuri lagi kan ini omongannya sepertinya agak seperti umpatan gitu ya Pak ya, dan secara politik nih Pak, pantaskah seorang capres seperti itu apalagi maksud saya gini, apakah politik memang sekeras itu sampai harus ada statement seperti itu Pak? Iya, karena kita akan memilih seorang pemimpin ya, bukan memilih seorang preman. Makanya kita butuh seorang calon pemimpin yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi toladan. Nah, kata-kata seperti dasmu atau yang sebelumnya misalkan wajah Boyolali, gitu ya, itu kan tidak pantas memang diucapkan. Dan di Pilpres kali ini dan apalagi ini ya, kejadiannya menjadi viral gitu ya, bisa dilihat oleh siapapun juga, apalagi oleh kalangan anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpantasan dalam hal ini ya, dari seorang pemimpin bangsa gitu ya, seorang capres yang melakukan tindakan-tindakan merendahkan, mengeluarkan umpatan, dan ucapan-ucapan seperti dasmu itu tidak pada tempatnya dikeluarkan oleh seorang capres. Dan menurut saya ini ada persoalan berat gitu ya, dan persoalan yang memalukan menurut saya. Baik, persoalan yang memalukan ya kalau statement dari Pak Ari barusan ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ya Pak Ari ya, ini sikap-sikap dan perkataan Pak Prabowo ini semenjak debat kan terus menjadi sorotan. Dan ini jadinya dinilai negatif gitu ya Pak ya. Apakah akan berdampak buruk pada elektabilitas Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat image yang dibangun sudah bagus gitu ya Pak ya dengan gimmick gemoynya sehingga nih masyarakat dari berbagai kalangan menyukai dengan gimmick itu. Tapi sekarang kayaknya gimmick image-nya jadi emosian gitu, Pak. Ya, ini kan memperlihatkan bahwa uh, tabiat atau watak seseorang itu memang tidak bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya, dimodif gitu ya. Segemoy-gemoynya capres, tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang.
Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan. Dan kemarin ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Saya banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan ada berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Mhm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya. Kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya eh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran, justru lebih bagus gitu ya daripada dari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf daripada memperpanjang terus. Selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, Mhm. karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia.
hilirisasi digital. Saya juga nggak paham apa hilirisasi digital. Tapi di antaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya. Walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data. Penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo. Pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain atau ada hal di belakangnya atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Nah, tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Nah, dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa kenapa Anda maju dengan menggait Gibran, dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka dalam komunikasi, gestur, mencibir, karena mengucapkan kata-kata itu memang secara naluriah gitu ya, secara sadar gitu ya, itu dilakukan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan, menari-nari tanpa jelas gitu ya. Narinya kan nggak jelas kan. Oleh karena itu ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang akut dalam diri seseorang dalam pemrosesan komunikasi ketika pesan itu diterima kemudian diproses di dalam, dan harusnya kan diberikan pernyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu publik akhirnya bisa paham kalau kita lihat kemarin dalam proses debat itu ada monitoring soal sentimen positif dan negatif, dan itu betul-betul terlihat dengan nyata gitu ya, bahwa pada diri Prabowo sendiri dari semua publik itu Prabowo ini mempunyai pandangan sentimen negatif yang paling besar dari pemirsa, dari yang orang yang melihat proses debat. Kemudian sentimen positifnya paling kecil di antara ketiga calon. Nah, ini menjadi gambaran bahwa proses debat ini memperlihatkan kematangan seorang calon pemimpin. Bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dilajukan oleh seorang kontestan. Ini baru kontestan ya yang mengadu, yang mengajukan pertanyaan. Saya membayangkan dalam proses kenegaraan keseharian, bagaimana seorang presiden mendapat keluhan dari seorang rakyatnya. Apakah nanti rakyatnya dicibir gitu ya? Apa nanti ketika rakyat mengadukan, Pak, kami tidak bisa makan karena harga mahal, nanti dijawab dasmu gitu. Kan ada makan siang gratis. Pak, anak saya kekurangan susu, dasmu, kan ada susu gratis. Nah, menurut saya ini yang tidak elok. Dan
menurut saya ini tidak bagus dalam proses pembelajaran politik di tanah air ini. Baik Pak Ari, kemudian apakah ini akan menjadi keuntungan untuk kubu Amin ya? Karena ini kan omongannya menyasar kepada Pak Anies ya Pak ya? Tentu saja calon pemilih atau pemilih nantinya gitu ya, apalagi undecided voters gitu ya, ketika melihat proses debat, proses eh, pasca debat dengan ucapan-ucapan seperti Dasmu ini, tentu akan mempengaruhi para calon pemilih nanti untuk melabuhkan suaranya. Tentu saja orang yang kecewa dengan Pak Prabowo itu, terutama orang-orang yang belum mengambil keputusan memilih ya, atau undecided voters atau masa mengambang ya, tentu akan melabuhkan suaranya ke Anies ataupun ke Ganjar. Bagi orang-orang yang die hard gitu ya, orang-orang yang memang loyal terhadap Anies maupun Ganjar, semakin menguatkan pilihannya kepada sosok ini. Jadi menurut saya, siapakah yang menikmati gitu ya, siapa yang akan mendapat limpahan suara, tentu pada kedua belah pihak ya, baik ke Ganjar maupun ke Anies. Itu Mbak Pia, proses migrasi suara ya, dari orang-orang yang kecewa dengan pernyataan Dasmo itu. Berarti nanti nih debat kedua ya Pak ya, 22 Desember 2023 nih bakal makin lebih hot lagi. Masyarakat kayaknya bakal lebih banyak yang nonton ya Pak ya, dengan adanya kejadian ini ya Pak ya? Iya, ini semakin memperlihatkan bahwa publik akan menunggu proses debat selanjutnya. Nah, kalau saya melihat gitu ya, bahwa proses debat antar debat berikutnya lagi gitu ya, itu akan semakin mengurangi potensi suara orang yang belum menentukan pilihannya atau kelompok Oke. gamang, kelompok galau, yaitu 28,7% sesuai dengan survei Kompas gitu ya. Dia akan proses berkurang. Kalau kemarin setelah melihat debat, kemudian lihat pasca debatnya ada blunder misalkan Dasmu tadi, itu 28,7 akan berkurang. Nah, kalau Pak Prabowo dan Gibran itu akan mengulangi kesalahan yang serupa, tentu semakin mengecil lagi jumlahnya. Belum lagi jumlah orang-orang yang memilih Pak Prabowo itu juga akan berkurang lagi, bermigrasi lagi suaranya. Dan saya akan bisa memprediksikan ya, ketika Gibran maju dalam proses debat tadi, posisi duduknya Pak Prabowo itu kan sama dengan Gibran. Ya. Sama dengan Pak Mahfud naik, Pak Ganjar turun di kursi, kemudian Muhaimin ada di pentas, Pak Anies ada di kursi. Saya nanti juga akan bisa memprediksikan ketika Gibran terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok dari Ganjar maupun dari Muhaimin, dari Prof Mahfud MD dengan Muhaimin, tentu ketika Gibran tidak bisa menjawab atau terdesak gitu ya, saya bisa membayangkan kalau kemarin Gibran naik dari kursinya dengan dia meminta para supportersnya itu untuk supaya melakukan teriakan atau semangat gitu. Apa jadinya nanti ketika Pak Prabowo juga melakukan yang lebih dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Nah, ini menurut saya harus betul-betul seorang capres dan cawapres tidak saja melakukan modifikasi tindakan, perilaku atau style gitu ya, tetapi yang memang betul-betul menjaga hati, menjaga kata, ucapan, pikiran, tindakan, itu yang perlu dilakukan, Mbak Fia. Baik Pak Ari, kita sama-sama menunggu ya Pak ya tanggal 22 Desember. Temanya agak berat Pak, soal ekonomi. Nanti bakal ada cawapres ya, giliran para cawapres yang bakal ngomong di 22 Desember 2023. Ini prediksi dari Pak Ari seperti apa Pak kalau soal tema ekonomi? Siapa nih yang bakal paling makan nih di antara ketiganya nih Pak? Tentu saja saya melihat bahwa proses debat, karena saya dalam proses pilkada ya, saya memberi pelatihan bagi calon-calon kepala daerah ketika akan berlaga di proses debat gitu ya. Tentu orang-orang yang mempunyai jejak pengalaman yang paling panjang, dan tidak diragukan lagi adalah Prof Mahfud MD. Dari pengalaman akademis, Prof Mahfud ini kan sangat lengkap gitu ya. Dan Prof Mahfud ini sepengetahuan saya
itu tidak pernah mengikuti proses penyetaraan pendidikan, misalkan gitu ya, tingkat SMK atau SMA. Gitu ya. Prof Mahfud ini kuliah jelas di Universitas Gadjah Mada, satu kampus dengan Pak Ganjar dan Anies Baswedan, kemudian punya pengalaman latar belakang di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, itu menjadikan hal-hal yang menjadi pelengkap dari seorang Mahfud MD. Kemudian Muhaimin Iskandar pernah juga di legislatif. Nah, kali ini tentu dari Gibran Rakabuming Raka harus belajar banyak. Bisa jadi ya, jangan-jangan gitu ya, karena memang tidak mengajukan cuti dari wali kota Solo, mungkin Mas Gibrannya ini memang belajar banyak gitu ya, agar bisa mengejar ketertinggalan. Yang jelas saya memprediksikan ada ketimpangan nantinya di debat ini, karena Maha Guru bisa melawan yang satu mahasiswanya, mungkin ini ada siswa lagi gitu ya, siswa baru yang bernama Gibran gitu ya, tentu sangat berat, apalagi topiknya seperti ini. 2 tahun pengalaman memimpin Surakarta saya rasa tidak akan cukup untuk melawan besarnya pengalaman atau tebalnya pengalaman dari Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Seru pastinya. Ya baik Pak Ari. Kemudian Pak, ini ada isu lain yang mau kita bahas sedikit Pak sebelum closing nih Pak. Ada statement dari Sekjen PDIP ya, ada Pak Hasto Kristianto yang menyebut kalau misalnya Prabowo itu sebetulnya antitesa Jokowi. Nah kalau dari Pak Ari ini, Anda melihatnya statement ini mengarah kemana Pak? Kalau saya memang jelas gitu ya, tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ini bukan 11-12, bukan copy paste seorang Jokowi kepada Prabowo. Kan kita bisa melihat, menyaksikan dan menjadi mengalami gitu ya. Di Pilpres 2014 dan 2019, ini kan pertarungan antara 2 pasang waktu itu. Dan itu sosoknya adalah Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Dan antitesanya memang bertolak belakang. Nah, kalau di 2024 ini disebut sebagai dilakukan modifikasi sebagai pelanjut program-program Pak Jokowi, tentu publik akan melihat dengan nyata gitu ya. Ini merupakan gimmick saja gitu ya. Kalau dikatakan siapa yang paling copy paste-nya Jokowi gitu ya, tentu harus merujuk pada rentang pengalamannya, bagaimana memimpin Jawa Tengah. Saya sudah paham betul ya, ketika pada waktu itu COVID sedang menggila gitu ya, pandemi COVID sedang menggila di tanah air. Ketika orang-orang dekat dari Jokowi menghendaki adanya lockdown gitu ya, menghendaki penutupan total atau isolasi total terhadap berbagai daerah yang tinggi angka COVID-nya, justru Jokowi mendapat masukan yang sangat berharga dari seorang Ganjar Pranowo, karena dia memimpin salah satu provinsi yang terpadat di tanah air, Jawa Tengah. Jangan ada lockdown Pak, karena di Jawa Tengah sendiri kalau dilakukan lockdown akan terjadi keresahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan karena masyarakat tidak akan bisa di lockdown. Pertama tentu persoalan bahan-bahan makanan atau logistik yang akan cepat habis jika dilakukan penutupan wilayah secara total. Kemudian belum lagi adanya ketersediaan uang cash gitu ya di anjuran tunai mandiri. Dan itu dijelaskan oleh seorang Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya kematangan dalam memimpin 10 tahun loh ya, memimpin Jawa Tengah 10 tahun, sementara Pak Anies kan hanya memimpin 5 tahun gitu ya. Dan Pak Anies secara terbuka, dan memang kita bisa lihat jejak kepemimpinannya di Jakarta, Pak Anies ini juga bertolak belakang juga dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara calon-calon pemimpin gitu ya, tidak perlu dengan ucapan seorang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya untuk membandingkan mana yang menjadi wajah-wajah atau jejak kepemimpinan yang identik. Publik pun akan tahu, paham bahwa yang identik dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tuh, dari jejak kepemimpinannya. Yang kedua kemudian adalah Pak Prabowo, misalnya disebut sebagai copy paste dari Jokowi. Pak Prabowo ini belum pernah memimpin wilayah. Bahkan ketua RT saja menurut kurikulum vitae-nya tidak pernah ya. Ketua RT belum pernah, menjadi bupati belum pernah gitu ya. Jadi klaimnya dia sebagai copy paste Jokowi gitu ya, itu terbantahkan. Ketika menjadi pemimpin atau menteri di Kementerian Pertahanan,
saja diberikan ya oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membeli, membeli, dan membeli gitu ya. Membeli alat-alat pertahanan. Tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, food estate gitu ya, justru banyak kegagalan di daerah-daerah. Dan ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, hanya menanam singkong gemoy-gemoynya capres. Tapi kalau tabiat aslinya, watak aslinya memperlihatkan kekasaran, kemudian ke apa ya, sering merendahkan seorang gitu ya. Ini kan memperlihatkan ada persoalan yang akut gitu ya, adanya ketidakberesan dalam diri seseorang. Nah, ketika sudah terdesak oleh pernyataan berbagai kalangan soal dasmu etik gitu ya, tiba-tiba secara serempak di lingkar internalnya atau lingkar dalamnya mengatakan bahwa ini persoalan bercanda 1000% lagi ya, padahal maksimal itu 100. Itu pun juga tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Bercanda atau tidak, tetap saja kesantunan berbahasa itu harus ditunjukkan. Kita kan bangsa yang dikenal sebagai berbudi luhur gitu ya. Apalagi ini seorang capres yang mempunyai kriteria sebagai salah satu putra bangsa terbaik. Oleh karena itu bercanda atau tidak, sebaiknya kata-kata ini memang tidak dikeluarkan. Dan kemarin ini menurut saya ada lebih blunder lagi gitu ya, bahwa ketika terdesak diucapkan bahwa dasmu itu sudah biasa bagi masyarakat Banyumas gitu ya. Saya banyak juga, banyak orang-orang kawan saya, sahabat saya, orang-orang Banyumas tidak seperti itu. Banyumas tidak yang digambarkan sebagai dasmu itu sering mengeluarkan kata-kata dasmu itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi persoalan ini sudah sering terjadi di berbagai pilpres dan itu menunjukkan ada berkorelasi dengan elektabilitas seseorang. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi elektabilitas atau persepsi gitu ya bagi kalangan-kalangan pemilih, terutama kalangan pemula. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu hasil Litbang Kompas menunjukkan ada 28,7% pemilih gitu ya yang masih bimbang, yang masih galau, yang disebut sebagai undecided voters gitu ya. Oleh karena itu ini sasaran dari para calon pemilih untuk bisa menentukan kembali atau menetapkan pilihan yang lebih tepat gitu ya. Siapa sih calon presiden yang akan dipilih nantinya? Apakah yang sering mengeluarkan kata dasmu, wajah Boyolali misalkan. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul dalam sebuah kontestasi yang bernama Pilpres ini, Mbak Fia. Ya, baik Pak Ari. Kalau misalnya menurut Pak Ari sendiri, mungkinkah Pak image Pak Prabowo dikembalikan gitu Pak seperti pemilu 2014, 2019? Karena kan sekarang konsepnya jadinya banyak yang mengkritik terkait dengan emosi Pak Prabowo ya Pak ya? Susah menurut saya, karena Hmm. emosi Pak Prabowo ini memang meledak-ledak gitu ya, latar belakangnya sebagai militer, berada di pasukan khusus, kemudian ya tadi sifat inherent atau sifat yang melekat pada diri seorang Prabowo ini kan memang dikenal sebagai temperamental gitu ya, temperamen gitu ya. Sehingga menurut saya ini dan bukan kali ini kan, bukan pertama kali Pak Prabowo mencalonkan diri gitu ya, kan sudah ini merupakan keikutsertaan keempat kalinya. Sehingga seharusnya Pak Prabowo paham betul bahwa ucapan, tindakan itu memang harus lebih tertata. Mungkin kali ini mungkin lebih belajar pada diri Bong Marcos sehingga dia lebih banyak menampilkan gaya-gaya gemoy, gaya-gaya lucu gitu ya. Tetapi lupa lagi gaya lucu, gaya gemoy itu masih juga menyimpan gaya-gaya eh, tabiatnya yang tidak bisa ditutupi, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata keras gitu ya, kata-kata yang merendahkan orang. Menurut saya ini salah satu yang watak asli yang tidak bisa ditutupi dengan politik modifikasi penampilan. Ternyata sekali lagi gitu ya, topeng itu memang tidak bisa selalu digunakan dalam politik. Topeng itu bisa muncul dengan sendirinya walaupun terlepas dengan sadar. Dan kali ini kita bisa melihat soal Prabowo yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Oke Pak Ari, dan kemudian kan Pak biasanya ada pasangan itu kan saling melengkapi ya Pak ya, saling menutupi kesalahan gitu ya Pak ya. Dan dengan yang dilakukan oleh Prabowo ini Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Pak Gibran gitu untuk menetralkan image Pak Prabowo yang sekarang emosian gitu dinilainya sama masyarakat Pak? Kalau saya melihat apa yang sering dilakukan oleh Gibran,
justru lebih bagus gitu ya daripada cari Pak Prabowo. Ketika terdesak dengan kasus asam sulfat misalkan, untuk meredahkan polemik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan Gibran itu dengan mudah. Saya minta maaf, memang saya harus banyak belajar gitu. Nah, harusnya Pak Prabowo seperti itu ya. Gitu. Oh, saya minta maaf. Daripada memperpanjang terus, selama tidak dikeluarkan kata maaf, polemik ini akan terus baru tidak ada ujungnya. Nah, setiap kejadian yang ada pada diri Gibran, asam sulfat, tapi ada dua lagi yang saya belum melihat gitu ya, karena Gibran pernah menyampaikan soal rencana dia hilirisasi digital. Saya juga nggak paham apa hilirisasi digital. Tapi diantaranya adalah Gibran ini akan mendorong anak-anak muda supaya bisa bermain atau lihai dalam bermain kripto gitu ya. Walaupun kripto masih belum mendapat pijakan dalam hukum kita gitu ya, termasuk belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gibran sudah mengatakan seperti itu dan Gibran belum maaf gitu, menyampaikan perkataan maaf. Kemudian soal kesalahan akurasi data. Penduduk Indonesia sekitar 274 juta, tetapi Gibran menyatakan bahwa jumlah anak-anak di Indonesia itu 400 juta. Ini ada kelebihan. Mungkin kalkulator Gibran ini agak error gitu ya. Nah, ini Gibran belum menyatakan maaf. Nah, harusnya apa yang dilakukan oleh Gibran ini juga dilakukan oleh seorang Prabowo, pernyataan maaf yang lebih elegan gitu ya, daripada membantah satu, membantah berikutnya lagi, bahkan mengancam seorang media gitu ya. Ini kan tidak perlu dilakukan oleh seorang Prabowo. Baik Pak Ari, kemudian ini sepertinya memang Pak Prabowo kayaknya belum move on ya Pak ya, dari debat perdana kemarin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih, di momen debat kemarin emang Pak Prabowo yang paling dikuliti gitu Pak oleh paslon lain, atau ada hal di belakangnya, atau ini perkara emosi saja sehingga Pak Prabowo ini belum move on dari debat perdana Pak? Kalau menurut saya ini bukan hanya tidak bisa move on gitu ya, gagal move on. Tetapi memang persoalan serius dari pasangan ini kan memang selalu disoroti, mulai dari proses pencalonan diri Gibran, kemudian soal keikutsertaan yang terus-menerus gitu ya. Dalam politik kan harus ada kesegaran, kebaruan gitu ya, ada wajah-wajah segar, wajah-wajah baru. Munculnya Anies Baswedan, munculnya Prof Mahfud, Ganjar Pranowo maupun Muhaimin, ini kan wajah segar gitu ya dalam politik atau dalam politik Indonesia. Kita butuh oase kesegaran gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi stok-stok lama gitu ya. Nah, dan itu ada pada diri Prabowo gitu ya. Dan satu lagi kerap melakukan blunder. Nah, oleh karena itu memang tidak secara memang di publik melihatnya gitu ya, tidak ada kebaruan dari seorang Prabowo walaupun menggait Gibran yang bermasalah gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dan ditanyakan oleh salah satu kontestan bahwa kenapa Anda maju dengan menggait Gibran, dan ini kan Pak Prabowo terpancing gitu ya, terpancing dengan menyebut nama orang, dengan mengerutkan muka gitu ya, mengerutkan muka dalam komunikasi kan untuk menutupi perasaan, melampiaskan perasaan itu. Ini sekali lagi memperlihatkan ada persoalan yang kenyataan yang sesuai dengan nalar bagus gitu ya, dengan baik, bukan dengan umpatan, dengan muka mimik yang mencibir gitu ya. Nah, oleh karena itu